Al-Hasan wal Husain adalah keturunan Nabi dari sisi laki-laki yang bisa hidup sampai Nabi wafat, ya. Karena Nabi SAW itu punya putra, tapi semua putranya itu meninggal sebelum ya usia maksimal Ibrahim, itu usianya 2 tahun. Kalau Qasim, Abdullah, ya itu meninggalnya baru hitungan bulan meninggal, Dan ini cobaan bukan ringan buat orang Arab yang notabene-nya mereka itu belum punya anak, kalau belum punya anak laki-laki. Apalagi ini bukan orang biasa, Nabi. Kepala kabilah aja kalau dia tidak punya anak laki-laki, wah itu belum sempurna hidupnya. Ya, kalau orang biasa nggak dihitung lah. Tapi ini kalau kepala kabilah, apalagi kalau pimpinan antar kabilah, Uni Emirat, gitu ya. Atau ini Ittihadul Qabail namanya itu ya. Ada beberapa kabilah kumpul pilih jadi satu pimpinan kabilah, kumpul pilih jadi. Itu kalau belum punya anak laki-laki belum sempurna. Kekuatannya jadi kurang. Tapi kalau banyak, wah. Makanya kakek Nabi ya, Abdul Muttalib kala itu azamnya ketika bermimpi diminta untuk menggali Zam-Zam, yang diminta dari Allah adalah punya anak laki-laki 10. Kenapa? Karena itu yang akan memperkuat posisi kedudukan. Nah, Nabi SAW tidak memiliki itu. Ya. Anaknya yang hidup semuanya wanita. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 4-4-nya wanita semuanya. 3 di antara mereka wafat sebelum Nabi meninggal. Ya. Jadi Nabi itu lengkap. Ditinggal ayah, ditinggal ibu, ditinggal kakek, ditinggal paman, bahkan ditinggal anak-anaknya. Ya, beliau punya 7 anak, 6 meninggal berarti. Ya, ini bukan ringan ya, ditinggal wafat. Kita masih hidup, anak kita meninggal. Itu bukan ringan. Apalagi bukan cuma 1, 6. Ya, berat. Nah, ketika beliau itu mendapatkan cucu dari Fatimah radhiyallahu anha, dan cucunya ini laki-laki, maka bisa dibayangkan bagaimana bahagia. Ya, artinya sudah punya keinginan. Nabi bukannya menafikan, karena memang Islam ketika hadir langsung mencoba untuk menegaskan bahwa tidak ada itu mitos anak laki lebih mulia dari anak wanita, itu tidak ada. Bahkan itu disebut sebagai keburukan. Kalau ada orang yang lahir anak perempuan lalu wajahnya itu menghitam gitu, itu bahagian daripada keburukan akhlak dan keburukan iman. Sehingga ketika Islam datang, nggak ada lagi perbedaan laki wanita tidak ada. Tapi budaya kan masih terkadang menjadi hukum yang tidak tertulis ya. Walaupun itu sudah semuanya mencoba untuk menafikan, tapi ada perasaan-perasaan itu yang tidak bisa dipungkiri. Maka ketika cucu Nabi ini lahir, wah ya, luar biasa kebahagiaannya. Yang lahir siapa dulu? Husain atau Hasan? Husain atau Hasan? Hasan atau Husain? Atau lahir bareng-bareng? Atau anak kembar? Biasanya kalau yang begini ini, kalau di tempat kita kan anak kembar ya, kembar siam ya. Lahir 2 laki semua, 1 Hasan, 1 Husain. Siapa duluan? Hah? Iya, sesuai ya. Al-Hasan, biasanya kita sebutnya kan Hasan dan Husain ya, yang lahir pertama yang disebut awal Al-Hasan. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Hasan duluan yang lahir ya. Jadi Hasan dan Husain ini bukan saudara kembar, bukan lahir bersamaan, bukan ya. Berjarak. Hasan duluan tahun 3 Hijriyah, lalu Husain tahun 4 Hijriyah, lalu nanti adiknya lagi Muhsin tahun 5 Hijriyah ya. Lalu nanti ada lahir berikutnya wanita, Ummu Kulthum namanya. Lalu lahir berikutnya di tahun berikutnya Ruqayyah. Jadi 5 tahun berturut-turut Fatimah radhiyallahu anha melahirkan putra dan putri dari Ali radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Nah, yang terkenal hanya Hasan dan Husain saja. Dan terus gimana cucu-cucu yang lain ini? Ya kan punya ada Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kulthum, Ruqayyah, ada 5. Misalkan ada yang tanya,
Ada satu lagi kalau tidak salah Zainab ya, yang nanti ikut serta semua saudara-saudaranya ini dalam kejadian Karbala ya. Baik, Al-Hasan Al-Husain, kenapa yang terkenal? Kita cerita dulu kelahirannya. Ali radhiyallahu anhu ketika lahir ya, beliau itu nikah di tahun kedua Hijriah. Jadi cepat ya, nikah tahun kedua Hijriah. Di saat kita bahas sahabat Ali, kita sudah bahas tentang bagaimana pernikahan dari sahabat Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Nikah 1 tahun berikutnya punya putra. Ada beberapa riwayat. Ketika beliau ini punya putra, yang pertama dikasih nama Hamzah. Ya, ya ini biasa orang Arab dulu itu kalau lahir anak biasanya dikasih nama pendahulunya. Ya. Siapa yang dia sukai dari pendahulunya supaya nanti punya keberanian, ya, punya kemuliaan seperti pendahulunya. Maka anak pertama dikasih Hamzah. Nggak lama kan jaraknya, kalau 1 tahun 3 Hijriah ke 4 Hijriah. Anak kedua dikasih nama Ja'far. Ini nama-nama apa, paman-pamannya yang jago-jago. Nah, ketika lahir 2 anak ini, Nabi tanya ketika lahir yang terakhir, yang Ja'far, nama anakmu ini apa sebabnya? Disebutlah oleh Ali gini. Tapi Nabi mengatakan, sesungguhnya aku dapat perintah untuk memberi nama 2 anakmu ini dengan Al-Hasan dan Al-Husain. Perintahnya berarti dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Ya, perintahnya dari Allah. Mau Nabi dapat perintah dari siapa lagi? Nggak mungkin perintah dari Fatimah, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin perintah dari Allah, wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Maka beberapa ahli sejarah menyampaikan nama Al-Hasan dan Al-Husain ini nama yang langsung dari surga. Ya, nggak ada orang Arab sebelumnya yang namanya Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Hasan dan Husain ini seolah nama baru yang belum pernah ada. Jadi seolah seperti kakeknya. Ya, seperti kakeknya Nabi Muhammad SAW ketika dikasih nama Muhammad, itu orang Arab belum ada yang punya nama Muhammad. Ya. Ini dikasih nama Hasan Husain. Ya. Berarti Hasan itu sudah punya nama Hamzah selama 1 tahun, baru ganti nama. Orang dulu ganti nama mudah, nggak kayak kita sekarang. Kalau kita ganti nama harus pakai kecatatan sipil. Kalau orang dulu itu lahir namanya lain, begitu dia balik namanya lain, ya, nanti begitu dia menikah namanya lain. Itu punya banyak nama. Ya biasa orang dulu. Nanti punya kunyah lagi karena tidak punya sertifikat yang harus ditulis namanya, tidak ada kartu keluarga, tidak ada KTP, tidak ada paspor. Ini satu riwayat. Riwayat berikutnya, nah ini yang lebih rajih, atau bukan lebih rajih lah, lebih sering disebut oleh para ahli sejarah. Ali radhiyallahu anhu ketika punya nama anak, Ali kala itu yang masih muda ya. Ini kita pernah bahas kehidupan sahabat Ali radhiyallahu anhu yang punya metamorfosis kehidupan. Ya. Dari seorang pendekar menjadi ahlul hikmah ya. Ketika beliau itu lahir, anak pertamanya itu masih menjadi seorang jawara. Jawara Ali ini Masya Allah luar biasa ya. Beberapa peperangan ditunjukkan betapa luar biasa ilmu bela dirinya dan keberanian sahabat Ali. Jadi begitu lahir anak pertamanya langsung dikasih nama Harb ya. Harbun, Harb ya, itu. Nama Harb, nama Sokhr, nama apa itu untuk jagoan itu. Karena Ali pengen anaknya juga jadi jagoan. Harb artinya perang. Maka ketika Nabi tanya, apa yang kamu beri nama untuk anakku ini, wahai Ali? Ya. Maka Ali menjawab, samaituhu harban ya Rasulullah. Sambil gendong anak itu. Ali mengatakan, aku beri nama dia Harb ya Rasulullah. Langsung Rasul dengan senyuman mengambil cucunya itu dan mengangkat tinggi dan mengatakan, la bal huwa al-Hasan. Tidak, dia aku beri nama Hasan. Yang nggak berani bantah Ali, sebab mertuanya Nabi.
Kalau mertuanya bukan nabi ya mungkin agak sedikit, saya kan bapaknya, gitu. Enggak. Kalau orang sekarang akhirnya dikasih jalan tengah, ya, dikasih dua-duanya, namanya jadinya Muhammad Harap Hasan, gitu ya. Jadi semuanya biar dapat. Panjang banget saya kalau kasih akekah. Ini anak namanya 4 suku kata nih. Iya, Ustaz. Bapaknya mau kasih nama, kakeknya mau kasih nama, ibunya mau kasih nama, biar adil. Gabung. Sampai kemarin ada berita yang di rame ya, pengajuan dia punya nama berapa kata itu suku kata, 12 suku kata, ibunya mau pokoknya semua masa di catatan sipil nggak cukup. Luar biasa ini. Nah, tapi Nabi ketika bal samaituhu al-Hasan, enggak, aku beri nama cucuku ini Al-Hasan. Ya karena memang kalau mau dikasih nama, Ali punya semangat gitu kan, pengen anaknya jadi pejuang, maka dikasih nama Harb. Tapi kan dalam harb itu kadang-kadang kan ya dalam perang itu tidak semuanya baik ya, dan nilai positifnya ada kehilangannya, ada apa, maka Nabi tidak menginginkan itu ya, maka diganti namanya dengan nama Al-Hasan. Lahir bulan Ramadan, pertengahan Ramadan tahun 3 Hijriah. Ya berarti saat puasa ya, karena puasa itu diwajibkan tahun 2 Hijriah, ada puasa Ramadan. Tahun 2 Hijriah perang Badar ya. Beliau lahir tahun 3 Hijriah ya. Terus kalau Al-Husain lahir bulan Sya'ban tahun berikutnya. Jadi kurang lebih 11 bulan setelah lahirnya Al-Hasan, lahirlah Al-Husain ya. Nah ketika Al-Husain lahir sama, wah ya udah nggak apa-apa dah, anak pertama kata Ali mungkin dalam hati gitu radhiyallahu anhu, saya nggak kasih nama, tapi anak kedua ini harus saya yang kasih nama. Begitu lahir langsung dikasih nama apa? Harb lagi. Masih semangat Ali sampai tahun 5 Hijriah masih semangat, tahun 6 Hijriah masih semangat, karena masih menaklukkan benteng Khaybar, nanti menjadi panglima besar. Begitu dikasih nama Harb, Nabi datang lagi tanya, apa kamu kasih nama anakku ini wahai Ali? Samaituhu Harban ya Rasulullah, saya kasih nama Harb wahai Rasul. Berharap diterima kali ini. Tapi kata Nabi diambil sambil cucunya, bal samaituhu Al-Husain. Enggak. Aku kasih nama cucuku ini Al-Husain. Enggak jadi lagi. Ya, jadi 2 anak, Hasan, Husain. Tahun berikutnya, di tahun kelima, lahir lagi anak lelaki lagi. Langsung Ali, kalau ini kayaknya udah habis Hasan, udah Husain, mau siapa lagi? Nabi mau kasih nama kan? Maka begitu Nabi datang lagi ditanya, siapa nama anakmu ini wahai Ali? Nama anak ini Harb ya Rasulullah. Coba 3 kali Harb terus ini. Ya 3 keinginan ya. Nabi sambil senyum mengatakan la bal samaituhu Al-Muhassin. Dalam riwayat yang lain Al-Muhsin. Jadi anak ketiga yang laki-laki ini namanya Al-Muhassin atau Al-Muhsin. Sama-sama dari suku kata yang sama, Hasan. Ya udah akhirnya ya nggak bisa lagi. Tahun berikutnya lagi lahir anak tapi perempuan, nggak mungkin dikasih nama Harb. Perempuan nggak mungkin dikasih nama Harb. Lahir tahun berikutnya perempuan lagi, nggak mungkin dikasih nama Harb. Ya, jadi udah namanya dikasih nama, dan Nabi ya tidak campur tangan untuk nama yang perempuan itu, dikasih nama saudara ibunya, ya, saudara Fatimah. Ya, dikasih nama Ummu Kulthum dan Ruqayyah serta Zainab. Nah, kita balik ke 2 tahun. Nah, Muhsin bagaimana Ustaz? Kan ada 3 ini, kenapa yang diingat selalu Hasan dan Husain? Karena Muhsin itu juga meninggal di usia kurang lebih 2 tahun ya, atau sebelum 2 tahun meninggal dunia. Muhsin. Jadi tersisa cucu Nabi yang laki-laki itu Hasan dan Husain ya. Lahir tahun 3 Hasan, lahir tahun 4 Husain ya. Berarti Nabi meninggal umur Hasan dan Husain kurang lebih 6 dan 7 tahun ya. Relatif masih kecil kakeknya meninggal. Tapi beliau hidup di masa di mana Islam itu sudah relatif stabil, Islam sudah betul-betul dalam tahap penyempurnaan wahyu. Jadi beliau itu hidup ya di masa bagaimana Nabi banyak memberikan pengajaran ya, karena kemarin ada beberapa sahabat yang kita bicarakan itu biasanya ada poin membahas tentang bagaimana masuknya Islam beliau gitu, karena pasti sebelumnya jahiliyah. Nah ada beberapa sahabat yang lahir itu sudah memang dalam kondisi Islam, bapak ibunya Islam, maka dia pasti lahirnya ya jadi seorang muslim. Nah ini juga begitu.
apalagi besar di Baitin Nubuwah, Hasan dan Husain ini. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait itu banyak setelah Hasan dan Husain lahir, ya. Dan ini kita yakini bersama bahwa ini adalah sebuah wahyu dari apa yang disampaikan oleh Nabi, kan tidak. Bahkan termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala itu berkali-kali datang untuk melamar putrinya Ali radhiyallahu anhu, disebabkan hanya karena satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yang qati' as-sabab wan nasab, ya, kullu syai'in yang qati', semua itu akan terputus dari sebab dan nasab ketika nanti sudah sampai di akhirat, kecuali sebab dan nasab dari Ahlul Bait, ya, dari sebab dan nasabnya keluarga Nabi, maka berlomba-lomba untuk bisa menjadi keluarga Nabi, ya, kemuliaan yang dimiliki dari keluarga Nabi. Nah, Al-Hasan dan Husain hidup di masa itu, hidup dengan kasih sayang ayahnya, hidup dengan kasih sayang ibunya, hidup dengan kasih sayang kakeknya. Ini Hasan Husain ini lengkap nih. Bapaknya Ali, waduh, ini orang pertama yang masuk Islam dari karangan anak muda, nggak diragukan lagi bagaimana Islamnya. Ibunya Fatimah, anak kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Neneknya Khadijah. Waduh, udah ini paling lengkap. Ya, kemuliaan nasab berkumpul pada putra dan putrinya Ali dan Fatimah, Hasan dan Husain dan saudara-saudara wanitanya. Ya. Nah, Hasan dan Husain karena memang usianya beliau itu maksimal 7 tahun, ya, 6 sampai 7 tahun di saat Nabi wafat, maka praktis tidak ada cerita perang antara Hasan Husain bersama dengan Nabi, nggak ada. Oh, Hasan dan Husain ini kok nggak pernah ada ceritanya ikut perang Badar. Perang Badar ini belum dibuat, ya. Hasan dan Husain belum lahir perang Badar. Perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Fathu Makkah masih kecil-kecil, ya, masih 6 dan 7 tahun maksimal ketika beliau. Berarti kan usianya masih 2 tahun, masih 3 tahun, masih 4 tahun dalam proses bagaimana penyebaran Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi praktis ketika Nabi SAW itu hidup, Hasan dan Husain lebih banyak di rumah. Cerita Hasan dan Husain lebih banyak, ya, kehidupan seperti anak-anak main. Beberapa kali saja ketika Nabi lagi berkhutbah, Hasan datang, Husain datang, ceritanya kan. Ketika Nabi lagi pengajian begini, Hasan kadang-kadang dan Husain kejar-kejaran, ya, namanya anak usia 5 tahun, 4 tahun. Lalu Nabi turun dari mimbarnya, ngangkat dulu, ya, terus digendong bareng. Atau kadang-kadang ketika lagi jadi imam naik di atas. Jadi ceritanya itu cerita anak-anak semua di masa Nabi Muhammad SAW. Baru ketika masuk di masa Umar, ya, di masa Umar usianya sudah menginjak 10 tahun, ya, masih sudah mulai kelihatan. Nah, karena anak dulu itu 10 tahun itu sudah ikut berperang, Pak. Anak sekarang 10 tahun juga sama berperang lewat game online. Itu bedanya. Anak 10 tahun zaman dulu ketika perang Uhud, Nabi itu sampai berhenti di satu daerah namanya Sekhan, ya, sebelum sampai ke Uhud, pertengahan antara dia itu Jumat malam beliau berangkat, ya, Jumat asar beliau berangkat jalan bawa kurang lebih 1000 pasukan tuh sampai di daerah Sekhan. Beliau berhenti dulu, ya, untuk diinspeksi, ya, berapa orang ini yang ternyata yang relatif banyak ikut itu anak-anak di bawah 10 tahun. Anak 10 tahun sudah bawa pedang, sudah siap berangkat, ya. Maka Nabi langsung minta ini pulang karena belum cukup. Ada yang diantara mereka langsung jinjit supaya tetap masuk ukuran, gitu, ya. Karena kan nggak dilihat KTP, mana KTP berapa tahun kan nggak dilihat, ya, penting kelihatan badannya aja. Maka ada seorang anak yang namanya Rafi kala itu, ya, karena badannya udah besar, Nabi bilang ini masuk, yang ini pulang. Yang agak pendekan protes, ya Rasul, lahirnya duluan saya daripada dia, cuman dia banyak makan, jadi badannya besar, saya kecil, nggak bisa, saya ikut, kalau dia boleh ikut, saya ikut. Kata Nabi, saya tunjuk dia bukan cuma karena besar badan, tapi karena dia jago gulat. Oh, kalau gitu saya tanding gulat sama dia, kalau saya menang saya harus ikut. Coba bayangkan, anak umur 10 tahun semangatnya untuk membela agama luar biasa.
Jadi ketika Nabi wafat, usia Hasan Husain masih 6-7 tahun, Abu Bakar naik ya kurang lebih 2 tahun, maka ketika Abu Bakar meninggal dunia usianya juga masih antara 9 dan 10 tahun, masih anak-anak juga. Baru di masa Umar ya, di masa Umar beliau usianya sudah mulai belasan ya. Di masa Utsman nah sudah mulai nampak ya usianya sekitar 20 tahun. Usianya udah usia yang relatif dewasa kan, sudah 20 tahun apa. Nah, baru banyak sejarah terukir itu di antara mereka itu di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan memang al-ism ala musamma, walaupun tidak semua orang begitu, tetapi Hasan dan Husain ini namanya itu sama dengan sifatnya persis. Hasan itu artinya baik, Husain juga baik itu ya. Jadi orangnya itu luar biasa baik, baiknya luar biasa. Ini Hasan dan Husain. Semua manakib yang menceritakan tentang sejarah dan keutamaannya Hasan dan Husain tidak ada kecuali hanya sifat lembut hatinya saja. Itu Hasan dan Husain. Enggak mau perpecahan, lembut dari kecil. Ada beberapa riwayat beliau ketika kecil itu nggak bisa ngelihat burung ada yang sulit, beliau lepas, nggak bisa ngelihat ada hewan yang kelaparan, beliau datang untuk kasih makan. Hasan dan Husain. Ya, dan tumbuh dengan fisik yang menyerupai Nabi. Makanya ketika kecil aja, di saat Abu Bakar lagi gendong Hasan itu, nah, orang Arab juga sama dengan kita, kalau lagi gendong kan biasanya ngajak ngobrol anak itu ya sambil apa, ada sedikit nasyid lah gitu ya. Sama Abu Bakar juga begitu. Ya, begitu gendong Hasan tuh selalu kalau gendong Hasan tuh yang diucapkan dulu syabihun bin Nabila syabihun bi Ali gitu. Anak ini lebih apa, mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan engkau wahai Ali. Ali yadhak gitu ya, dalam riwayat Ali ketawa dengar gitu ya. Bukan marah ya, ketawa. Kenapa disebut mirip dengan Nabi? Kan kemuliaan. Kalau disebut mirip dengan Firaun baru marah. Ya, mirip dengan Namrud baru marah. Mirip dengan Nabi. Senyum, Ali juga senyum, senang gitu. Karena memang secara fisik lebih mirip Nabi dibanding Ali. Cucunya ini, ya wajar lah cucunya Nabi kan ya. Jadi cucunya ini dua ini lebih mirip pada kakeknya ya. Lebih mirip pada Nabi Muhammad SAW dari kecil sampai dengan besar. Raut mukanya itu raut muka Nabi Muhammad SAW. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ya usianya juga nggak jauh-jauh ya, walaupun lebih tua tapi bedanya paling 10 tahun itu ya, mengatakan kalau rindu dengan baginda Nabi Muhammad SAW maka melihat Hasan dan Husain. Ya. Beliau di masa kekhalifahan Umar lebih banyak di Madinah ya. Bagaimana beliau menjadi pionir anak-anak muda pada masa itu. Maka pionir sahabat-sahabat muda itu adalah cucu-cucu Nabi ini. Makanya Nabi SAW juga mengatakan inna bnai hadza sayyidu syabab ahlul jannah, bahwa dua cucuku ini yang menjadi penghulu dari pemuda-pemuda surga. Ya, orang memang betul-betul itu yang menggarap, pokoknya di masa kekhalifahan Umar, di masa kekhalifahan Utsman itu yang diminta untuk menggarap pemuda itu adalah Hasan dan Husain. Maka kalau kita dengar ada Abdullah bin Umar dengan berbagai macam kegemilangannya, lalu kita dengar ada siapa lagi, Abdullah bin Abbas dengan segala kegemilangan, Abdullah bin Amr bin As dengan segala kegemilangannya, koordinatornya, motivatornya Hasan dan Husain. Ya, Al-Hasan dan Al-Husain memang betul-betul pelopor kebaikan ya. Tidak pernah orang-orang melihat ada kesalahan-kesalahan yang ada pada Al-Hasan dan Husain. Jadi memang beliau ini tidak maksum, tetapi Masya Allah luar biasa ya. Ini yang terlihat. Nah, paling menonjol lagi nanti di masa ketika kekhalifahan Utsman itu berakhir, ketika para pemberontak membunuh sahabat Utsman ya, barulah ini banyak cerita tentang Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, kalau mau ceritakan semuanya dari masa muda, masa nanti kita ada poin. Kalau biasanya sahabat-sahabat itu di masa tengahnya yang lebih kita gemukkan ceritanya. Nah, kalau ini mungkin dua sahabat yang muda ini kita gemukkan ceritanya di masa akhir beliau. Karena ada fitnah besar yang hadir di akhir masa hidup beliau ya. Nah, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dikepung pemberontak, Hasan dan Husain itu ada di sana. Maka Hasan dan Husain itu yang menjaga Khalifah Utsman itu di garis depan dengan pedang terhunus.
untuk menjaga. Jadi kalau ada yang bilang katanya ada kebencian antara sahabat Ali dengan Utsman, lalu ada itu fitnah semuanya. Karena fakta membuktikan yang menjaganya Hasan dan Husain. Sampai sahabat Utsman radhiyallahu anhu yang kala itu meminta agar Hasan dan Husain pulang supaya tidak menjadi korban dari para pemberontak itu. Ya. Utsman yang mengatakan, pulanglah wahai cucu Nabi, karena ini urusanku dengan mereka, supaya tidak jatuh korban lebih banyak. Tadinya menolak mereka karena ingin melindungi khalifah, tapi karena diminta maka beliau berdua pulang. Nah, ketika pulang ternyata pemberontak masuk dan meringsek untuk bisa membunuh khalifah kala itu. Maka orang yang pertama kali untuk bisa melaksanakan jenazahnya, orang yang pertama Hasan dan Husain. Ya tentu dengan bapaknya, kan nggak mungkin Hasan dan Husain sendiri kalau nggak ada bapaknya gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan nanti dari kubu yang sebelah sini yang mengatakan bahwa Ali tidak peduli dengan Utsman, Ali itu ya fitnah. Ya, begitu juga nanti dari kubu yang sebelah sini akhirnya ada terbentuk Syiah yang seolah memberatkan Ali dan menjatuhkan semua yang ada afiliasi dengan Utsman, itu juga sama fitnah. Ya, intinya begitu. Sampai ketika sang ayah menjadi khalifah, Hasan dan Husain betul-betul terlihat kebijaksanaannya, karena memang betul-betul Hasan dan Husain ini tumbuh, ya kan, relatif balighnya itu saat bapaknya sudah berubah metamorfosis, gitu ya, sudah berubah dari jawara menuju ahlul hikmah gitu. Jadi mungkin ketika usia Hasan dan Husain ini usia baligh, maka ayahnya itu mendidiknya itu dengan kebijaksanaan, udah bukan dengan pedang lagi. Maka terbentuk lebih kepada orang yang bijak luar biasa. Bahkan ketika terjadi perang Jamal, perang Siffin, yang pertama kali memberikan nasihat kepada ayahnya agar tidak terjadi perang itu adalah Al-Hasan dan Husain. Wahai ayahanda, apakah tidak dilihat lagi madharat yang akan ditimbulkan? Selalu Al-Hasan dan Husain. Dan itu diikuti oleh sahabat Ali kala itu. Ya, tetapi kondisi yang akhirnya membawa sampai terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Sampai akhirnya ayahandanya juga dibunuh, ya, dibunuh oleh Khawarij. Siapa yang membunuh sahabat Ali? Ibn Muljam namanya, Abdullah ibn Muljam. Ya. Dibunuh oleh Khawarij, dan ketika dibunuh geger itu, ya, seluruh dunia Islam kala itu hampir terjadi peperangan yang luar biasa karena 80% mayoritas umat Islam memilih Hasan untuk menjadi khalifah setelah Ali, karena memang tidak ada yang lebih pantas dari Hasan. Hasan ini sahabat memang junior, lahirnya usianya muda kan, dan ketika Ali meninggal dunia itu hampir seluruh sahabat senior sudah meninggal dunia. Tinggal tersisa sahabat-sahabat yang tadinya di masa ini istilahnya dulunya sahabat junior, tapi sekarang juga udah 30 tahun, udah 40 tahun. Nah ini penghulunya, pimpinannya, iya, tokohnya di antara sahabat-sahabat junior itu ya Hasan. Jadi kalau misal ada pemilihan, ya, di antara para sahabat-sahabat yang ada, siapa yang diminta untuk dijadikan khalifah, niscaya semua akan berbaiat kepada Hasan seperti dulu para sahabat berbaiat pada Abu Bakar. Karena pada masa itu, ya, itu memang betul-betul yang terlihat nampak menjadi khalifah mumpuni adalah Hasan. Ya. Tetapi ketika bayangkan ya, kalau nggak kekuatan jiwa yang luar biasa, beliau cucu Nabi, ya, Al Hasan ini cucu Nabi, 80% orang baiat beliau, tinggal sisa 20% Ahlus Syam saja ya, di bawah Muawiyah. Muawiyah bukan tidak mau baiat Hasan. Sama ketika Muawiyah tidak mau baiat Ali, bukan tidak mau baiat Ali dan ingin menjadi pimpinan, enggak. Muawiyah juga sahabat, ya, kita tidak boleh ada fitnah di sahabat kan, karena hadisnya melarang itu. Beliau sahabat, tetap didoakan radhiyallahu anhu. Tetapi Muawiyah kala itu meminta kepada sahabat Ali ketika Utsman terbunuh, jangan dulu pilih khalifah, selesaikan dulu masalah ini. Hukum kisos yang bunuh, hukum kisos dulu yang bunuh, baru kami baiat. Tapi sahabat Ali punya pendapat lain, tidak. Pilih dulu pimpinan, tentukan dulu pimpinan, baru nanti akan lebih mudah untuk mengusut. Terjadi tajam masalah di antara keduanya sehingga terjadi perselisihan yang menyebabkan perang Siffin, ya kan? Tetapi dari peperangan itu
itu masing-masing ijtihad, ada yang benar, ada yang salah. Walaupun kita sekarang ketika sudah membaca sejarah, ya kita lebih membenarkan bahwa sahabat Ali dalam posisi yang benar di saat terjadi perselisihan antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah. Ya. Kenapa? Karena di antara dalilnya ada sahabat yang namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini ketika beliau hijrah bersama dengan Nabi bangun Masjid Nabawi. Ketika bangun Masjid Nabawi itu yang lain bawa 10 bata contohnya ya. Beliau bawa 20 bata, 2 kali banyak. Lalu Nabi memuji beliau. Karena memang postur tubuhnya besar Ammar bin Yasir. Nah, ketika beliau memuji sambil jalan beliau menyampaikan, ini wahyu juga gitu kan, bahwa sataktuluka fi'atun bariyah. Kamu nanti akan dibunuh oleh pemberontak. Kematianmu dibunuh oleh pemberontak. Dan terjadi dan ketika terjadi perang Siffin ini, Ammar bin Yasir ada pada pihak Ali, ya, dan dibunuh oleh pihaknya Muawiyah. Berarti kan ini seolah udah isyarat gitu, ya. Cuman istihad, sekali lagi istihad. Nah, kita nggak ambil itu. Kita fokus kepada sahabat Hasan dan Husain. Nah, ketika sahabat Hasan ini ayahnya meninggal dunia, dibayat untuk menjadi khalifah kala itu. Beliau ada di Madinah kala itu. Tapi ketika beliau melihat masih ada walau hanya 20-30% yang tidak membayar, terbayang lagi pada beliau bagaimana nanti kejadian perang Siffin. Ini tumpah darah lagi nih. Kaum muslimin jadi korban lagi. Akhirnya beliau yang datang menuju ke Syam, jumpa dengan Muawiyah. Lalu sampai di Syam jumpa dengan Muawiyah. Tadinya dikira udah mau perang karena udah dengan jumlah pasukan yang relatif lebih banyak. Kalau mau perang menang. Walaupun pasti akan banyak darah kaum muslim tertumpah lagi seperti Siffin. Maka beliau mengatakan, wahai sahabat Muawiyah, aku datang ke sini untuk memilihmu menjadi pemimpin. Coba bayangkan, ya, untuk memilihmu menjadi pemimpin. Karena darah kaum muslimin jauh lebih mahal. Darah kaum muslimin jauh lebih mahal. Silahkan, kalau ingin memimpin, pimpin. Kamu yang memimpin, aku yang ikut denganmu. Coba bayangkan bagaimana ini. Makanya betul ketika beliau sedang digendong oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi sampai bersabda, wahyu lagi kan pasti, inna bni hada, bahwa cucuku ini nanti akan menjadi juru damai ketika terjadi perselisihan besar antara kaum muslimin. Ya, perselisihan dua kelompok besar antara kaum muslimin. Memang kalau mau dirunut gitu ya, kalau ada istilahnya perkiraan gitu ya. Perkiraan kalau kala itu Hasan tidak meletakkan jabatan pimpinannya lalu tidak memberikan pada Muawiyah. Walau mungkin secara teori ini hanya 30% dan ini 70%, tapi ketika terjadi peperangan mungkin itu yang akan menyelesaikan sejarah kebesaran Islam. Ya. Karena ini nanti perang, ini Muawiyah memang 30%, tapi kekuatan perangnya umat Islam itu ada di Syam. Ya, dari segi perbendaharaan apa segala macam, oh ini ada di Syam. Kekayaannya juga ada di Syam. Jadi kalau perang walaupun ini banyak orang, tapi kalah senjata. Jadi kalau perang bisa dibayangkan, mungkin bisa selesai Islam itu di masa itu dan tidak ada lagi di muka bumi Islam. Seperti kita lihat bagaimana perang saudara yang menghancurkan Romawi, perang saudara yang menghancurkan Yunani, hilang sama sekali itu negara, walaupun dulu adidaya karena perang sendiri. Makanya betul-betul ketika Nabi menyampaikan ini akan menjadi juru damai, itu bukan hanya yang akan menjadi orang memperbaiki dua kelompok yang bersih, itu bukan hanya sekedar ini perang begitu saja, enggak. Habis Islam itu kalau perang itu terjadi. Maka beliau betul-betul diserahkan aja, udah datang. Ya. Dan ketika menyerahkannya bukan jadi oposisi yang jadi oposisi yang sakit hati gitu, enggak. Ya nih saya kasih ya, tunjukin coba dah. Akhirnya di belakang coba, bisa enggak tuh, bisa enggak. Ya enggak bikin panas tuh kan, setiap kebijakannya diomongin enggak bagus tuh, enggak begitu. Bahkan beliau yang ikut serta untuk menjadi prajuritnya Muawiyah ketika ada futuhat-futuhat yang dilakukan oleh Muawiyah. Yang paling fenomenal di masanya Muawiyah itu adalah menaklukkan Konstantinopel, dan itu Hasan dan Husain menjadi pasukannya. Ini untuk menunjukkan ketika Hasan memberikan tampuk pimpinan itu kepada Muawiyah, memang betul-betul diberikan dengan kelapangan hati dan memang betul-betul mencerminkan bagaimana sosok Hasan itu. Ya, ini yang nama sesuai dengan sifatnya. Karena memang orang baik, betul-betul baik Hasan. Ya, ini Hasan.
Dan Hasan ini punya banyak keturunan karena beliau itu selalu istiqomah istri 4. Dan bapak-bapak kan istiqomah istri 1, ya, sama-sama istiqomah, berbeda jumlah. Ya. Beliau nggak pernah ini meninggal 1 nikah, meninggal 1 nikah. Ya. Ada beberapa yang cerai menikah lagi. Ya. Kenapa? Karena memang beliau anak cucu Nabi lah. Ya, pastinya ya, banyak yang punya keinginan untuk bisa menjadi keluarga tadi yang disebut Ahlul Bait. Sama dengan Husain juga begitu. Makanya Husain, Hasan istrinya banyak, ya istrinya banyak itu tetap pada koridor syar'i 4 itu tadi ya, dan anak keturunannya banyak. Makanya sekarang itu yang disebut Habib dan lain sebagainya itu pasti jalurnya kalau tidak ke Hasan ya ke Husain, ya ke Hasan dan ke Husain. Karena memang dari awal beliau ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya keturunan. Punya keturunan muda, istrinya banyak. Jadi memang betul-betul banyak itu yang ada pada beliau. Ini Al-Hasan, ya. Nah, ketika beliau itu meletakkan pimpinannya, seolah Muawiyah ini luruh hatinya. Kok ada orang baik seperti ini? Baru juga disampaikan bahwa aku ini bukan ingin jadi pimpinan, tidak. Aku ingin supaya darah saudaraku Utsman itu bisa dihukum. Ya maka kata Hasan, silahkan kalau begitu, silahkan. Mungkin selama 5 tahun kurang lebih kepemimpinan ayahku belum tercapai keinginan itu, sekarang kau coba. Bahwa betul Muawiyah langsung di tahun pertama mau mencoba untuk mencari, tapi sama udah 3 tahun berjalan nggak bisa diselesaikan. Baru Muawiyah kala itu ngomong juga kepada Hasan, baru aku tahu ternyata apa yang disampaikan ayahmu benar. Aku sendiri pun yang sudah diberikan kekuatan full tidak berhasil menyelesaikan pembunuh Utsman. Ya memang begitulah adanya. Makanya sahabat Ali ijtihadnya begitu. Lalu di situ keluar, nanti sepeninggalku engkau yang jadi khalifah wahai Hasan. Muawiyah bilang begitu. Sepeninggal, nih selesai. Sepeninggalku engkau yang akan menjadi khalifah wahai Hasan. Ya, Hasan bukan orang yang cari jabatan kan? Ya. Bukan orang, wah ya siap-siap kalau begitu langsung dikirim orang untuk ngeracun Muawiyah. Enggak begitu. Ya, karena dulu kan jabatan itu sampai meninggal. Maka Hasan ya hanya senyum saja, terima itu. Ternyata ada yang tidak benar gitu ya. Intinya tidak benar, kenapa? Karena indikasi tidak benarnya itu mengarah pada kematian Hasan. Hasan ibn Ali itu meninggal di tahun 51 Hijriah, itu meninggal dengan diracun. Ya, meninggal dengan diracun. Husain kala itu saudaranya datang, ya. Bertanya kepada kakaknya ini, siapa yang meracunmu wahai Hasan? Hasan dalam kondisi yang sudah teracuni dan sekarat itu senyum, jumpa wajah saudaranya senyum sambil mengatakan, tidak perlu dicari siapa yang meracun. Kenapa harus kita cari siapa yang meracun? Coba bayangkan ya, di kondisi yang seperti itu hatinya itu masih baik banget. Kata Husain, ya melihat kondisi saudaranya yang begitu, karena diracun dengan racun yang menyiksa lah gitu, tidak yang racun langsung meninggal gitu enggak, tapi racun itu keji gitu. Ya. Husain melihat kondisi seperti itu mengatakan, kau sebut namanya, aku yang akan mengambil balas dan menuntut balas. Oh, kalau kita kan senang tuh, sebut ya kayaknya si pulan, pokoknya adili. Oh, kalau kita begitu kan. Hasan enggak, senyum lagi dia bilang, kenapa kita harus tuntut balas? Kalau aku sebut nama seseorang yang dia itu meracunku dan ternyata benar, ya kalaupun sekarang aku balas, balasannya tidak akan seadil apa yang akan nanti Allah balas buat dia. Jadi kalau aku tidak balas walau aku tahu orangnya, Allah yang akan balas. Selesai sudah perkara. Apalah hidup dunia ini. Dan kalau ternyata aku sebut namanya dan ternyata salah, betapa mengerikannya untukku. Aku sudah mengakhiri hidup dengan sulit dan ternyata nanti di akhirat aku harus berhadapan dengan keadilan Allah yang juga sulit buatku. Maka lebih baik tidak aku sampaikan. Biar. Coba bayangkan, akhirnya meninggal dunia. Makanya banyak versi. Ada yang mengatakan yang meracun adalah seorang wanita yang diutus oleh Yazid, ya, untuk menjadi orang terdekatnya, ya, lalu meracun. Karena Yazid tahu kesepakatan antara bapaknya dan Hasan, yang kalau meninggal Muawiyah nanti yang menjadi khalifah Hasan, ya. Yazid maka merasa, wah ini bahaya juga gitu. Walaupun ini versi, ya kalau saya mengikut mana yang benar, karena nanti versi yang lain lagi,
Ya, ada orang Khawarij juga yang kembali untuk meracun Hasan. Lalu ada lagi dari pendapat kubu Syiah sendiri, karena Syiah ini punya akidah yang agak repot. Mereka punya akidah yang 12 imam maksum, 12 imam itu tidak pernah berbuat salah. Tapi di sisi lain mereka punya akidah bahwa Muawiyah itu kafir, gitu. Tapi yang repotnya kan Hasan ini imam kedua setelah Ali, ya. Ali, imam kedua Hasan, imam ketiga Husain, imam ketiga Ali Zainal Abidin, imam keempat. Nah, imam keduanya kok ternyata meletakkan jabatan memberikan kepada orang kafir yang namanya Muawiyah, gitu menurut mereka. Kan jadi agak bingung mereka. Kalau kita sih simpel aja, kenapa harus dijadikan bingung? Ya, ini sahabat, ini juga sahabat, udah sahabat, bisa salah bisa benar, udah selesai, nggak perlu dibikin-bikin. Nah, akhirnya mereka ada yang mencoba untuk supaya ini tidak berkepanjangan kesulitan-kesulitan yang harus mereka pikirkan dari apa yang dilakukan oleh Hasan, gitu ya. Lebih parah lagi mungkin dalam bayangan mereka kalau Hasan hidup ternyata Yazid yang ngambil pimpinan dan dia juga gitu. Ini jadi akhirnya diracun. Macam-macam lah. Tapi intinya karena Hasan sendiri radhiyallahu anhu tidak mencari siapa yang meracunnya, maka kita juga kita berhenti untuk ya sudahlah, kita jadikan ya sesuatu yang kita dengar saja. Tapi Hasan diracun saat Muawiyah masih hidup. Jadi seolah perjanjian itu batal, ya. Berjalan masih perjanjian batal, kalau nanti meninggal Hasan duluan yang berhak untuk menjadi khalifah. Tapi ternyata wafat terlebih dahulu kan. Husain masih ada. Tapi kan perjanjiannya bukan antara Muawiyah dan Husain. Maka ketika tahun 58 Hijriah, nah ini ada beberapa ulama yang mengatakan ini ijtihad yang kurang pas dari seorang Muawiyah. 2 tahun menjelang dia meninggal dunia. Muawiyah kan 60 ya Hijriah. 2 tahun sebelum Muawiyah meninggal dunia itu dia kasih wasiat bahwa yang akan menjadi khalifah sepeninggalku adalah anakku Yazid. Wow, ramai ini. Karena Muawiyah ini hanya punya satu anaknya, Yazid. Anaknya hanya satu saja, Yazid, dan dia tidak punya anak lagi karena dia tidak bisa punya anak lagi sebab dia pernah ditusuk ya oleh Khawarij juga ya, di masa di mana penusukan juga dilakukan kepada Ali dan dilakukan juga kepada Amr bin As di Mesir, tapi yang berhasil untuk dibunuh hanya sahabat Ali. 2 ini selamat, tetapi selamatnya Muawiyah juga tertusuk, dia nggak punya anak lagi, hanya Yazid saja. Nah, saat itu ijtihad. Nah, kita juga kan tidak boleh berprasangka buruk, karena di luar sana kalau kita baca pasti akan banyak prasangka buruk terhadap Muawiyah. Ya. Ini adalah sebuah kesalahan, tapi dia tetap sahabat yang harus dihormati. Maka ya sudahlah, mungkin ijtihadnya dia melihat bahwa di masa Muawiyah itu damai, umat ini sudah tentram, udah stabilitasnya itu terjaga semua, baik ekonomi, keamanan. Kalau nanti pindah ke yang lain lagi, Muawiyah belum tahu, karena yang dia tahu bisa menjadi pimpinan setelahnya hanya Hasan, yang lain tidak. Nah, ini kalau jatuh ke yang lain, kalau tidak segera diberikan wasiat siapa pemimpin setelahku, nanti akan jadi repot, ribut segala macam. Yang ditakutkan, yang hancur adalah Islam. Itu yang ada mungkin di benak sang Muawiyah. Nah, kalau kita maunya husnuzon, maka ditunjuklah anaknya, karena dia yang sudah persiapkan anaknya, dididik untuk menjadi pemimpin apa segala macam, udah siap ini yang lebih gampang. Madorotnya menurutku lebih dikit. Walaupun pasti ada madorotnya, ada yang nggak terima segala macam. Tapi ternyata ini juga tidak bisa dipandang seperti itu. Kenapa? Karena para sahabat juga masih banyak yang jauh lebih layak di Madinah. Ada Abdullah bin Zubair, ya, yang kala itu menjadi sahabat senior dan pemimpin brilian. Makanya nanti yang menentang ini, yang di ujung tombaknya setelah Husain meninggal dunia adalah Abdullah bin Zubair. Ada Abdullah bin Abbas, walaupun beliau adalah seorang pengajar, tidak mau misalkan ini, tetapi beliau kan setidaknya bisa dimintai pendapat karena beliau adalah ulamanya para sahabat. Tapi itu tidak oleh Muawiyah. Ya mungkin Muawiyah mengambil ijtihad kan, karena kalau dilihat dari khalifah yang 4 termasuk dari Nabi, itu cara memilih pemimpin itu berbeda-beda di antara mereka. Maka kalau ditanya bagaimana cara memilih pemimpin dalam Islam, ya tidak satu cara. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau ingin meninggal dunia, memberikan isyarat saja ke Abu Bakar. Abu Bakar disuruh jadi imam sholat, Abu Bakar disuruh jadi imam. Jadi seolah ada isyarat bahwa pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat adalah Abu Bakar. Karena ada isyarat-isyarat. Nabi tidak nunjuk, Nabi tidak ngomong, Nabi tidak minta, enggak. Tapi hanya isyarat saja. Maka mengarahlah setelah itu pada Abu Bakar. Abu Bakar sebelum meninggal dunia dipanggil semua sahabat senior. Diminta pendapat. Kalau aku, kata Abu Bakar,
pendapatku kalau aku meninggal dunia, maka yang paling cocok menjadi pimpinan kalian adalah Umar. Bagaimana denganmu? Ya, semua orang mengatakan Umar. Maka penunjukan, disinilah ada penunjukan yang akhirnya diambil dalil bagi mereka yang punya kerajaan. Nah, ya. Aku tunjuk pengganti setelahku. Cuman bedanya kalau Abu Bakar nggak nunjuk anaknya, Abu Bakar nggak nunjuk saudaranya, karena Umar dengan Abu Bakar nggak punya hubungan keluarga. Yang sekarang nunjuk, aku tunjuk. Siapa yang kau tunjuk? Anakku. Yang ditunjuk anaknya. Beda. Oh, Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak menunjuk. Umar bin Khattab hanya memilih calon, dipilih 6 calon. Baru setelah beliau di masa kritisnya menyampaikan, pilih di antara 6 ini, jangan keluar dari 6 ini untuk menjadi pimpinan kalian. Ini modelnya beda-beda di antara satu dengan yang lain. Nah, Muawiyah mungkin melihat ada sisi penunjukan, maka dia tunjuk. Cuman masalahnya yang ditunjuk anaknya. Maka ramai itu. Termasuk yang antara yang ramai Husain. Karena Husain yang merasa menjadi pewaris dari Hasan, tapi ternyata kok Hasan tidak ditunjuk. Husain tidak ada masalah kala itu, karena Husain tidak ada kepikiran untuk menjadi seorang khalifah, itu nggak ada. Ambisi pun tidak ada. Tetapi ketika beliau sedang tenang berada di Madinah, datang utusan dari Yazid. Masih ada waktu Bapak Ibu? Sampai Karbala ya, boleh ya? Kita percepatlah. Datang utusan dari Yazid di Syam, meminta semua sahabat itu untuk membaiat. Karena yang tidak membaiat itu hanya dari Hijaz saja, dari Mekah dan Madinah ini belum membaiat Yazid. Yang lain sudah membaiat semuanya. Padahal ini intinya juga, Mekah Madinah intinya. Maka datang utusan, baiat Yazid. Yang lain mengatakan Abdullah bin Zubair, minta waktu, aku mikir dulu. Boleh kalau begitu, silahkan pikir. Tapi begitu dikasih waktu pikir sekian hari, justru tidak menyampaikan pendapatnya, Abdullah bin Zubair pergi ke Mekah. Menjauh dari Syam kan ke selatan. Ditanya sampai di sampai di Husain. Ketika Husain ditanya, baiat Yazid untuk menjadi pemimpin. Tapi Husain mengatakan, aku pun seperti dengan sahabat-sahabat, minta waktu untuk berpikir. Ya sudah berpikir. Tapi ketika berpikir ternyata berangkat juga ke Mekah. Begitu didatengin rumahnya udah pada nggak ada. Jadi seolah tanda bahwa tidak mau. Nah, di saat berada di Mekah, penduduk Kufah, tempat di mana dulu ayahandanya Ali bin Abi Thalib itu memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Ya. Di zaman Abu Bakar masih di Madinah ibu kota, Umar di Madinah, Utsman di Madinah, Ali pindah ke Kufah. Satu alasannya kenapa dipindah, karena di antara kaum muslimin ini yang masih berselisih di Syam untuk membaiat beliau menjadi khalifah, maka beliau arahkan mendekati Syam di Kufah supaya gampang komunikasi. Tapi ternyata seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Ali, aku tinggal di lokasi, di suasana, di tempat, di lingkungan yang aku bosan dengan mereka, mereka pun bosan denganku. Yang aku memusuhi mereka, mereka mengisyaratkan betapa ngerinya penduduk Kufah, ya. Penduduk Irak lah gitu secara umum. Makanya Irak itu sampai sekarang sulit untuk bisa ditaklukkan penduduk aslinya. Ya. Kenapa? Karena modelnya memang begitu. Ini penduduk Kufah. Penduduk Kufah itu, ini ada orang Kufah di sini, ada orang Irak di sini. Susah diatur, itu orang Irak, orang Kufah susah diatur, banyak yang mengkhianat, gampang disogok. Jadi pemimpin di sana itu ya yang punya duit, apa segala macam. Saddam Hussein bisa begitu lama untuk menjadi pemimpin itu jempol banget. Bukan apa-apa, dari dulu, jangankan mereka, sekaliber para khalifah dinasti Bani Abbasiyah saja. Itu ketika beliau membuat kota di Baghdad, membuat kota di Samarra, itu apa penduduknya orang-orang Irak asli? Enggak. Penduduknya bukan orang Irak. Kalau waktu di Syam, dinasti Bani Umayyah asli Arab banyak. Tapi begitu di sana enggak. Orangnya disingkirkan, yang dimasukkan bangsa Turk. Bangsa Turk. Kenapa? Karena para khalifah tahu susah menaklukkan ini. Ini yang bisa-bisa dia sendiri yang meracuni saya. Kalau saya mati bukan cuma saya aja yang hancur, Islamnya hancur. Makanya apa? Disingkirkan hegemoninya orang-orang asli sana, dimasukkan bangsa Turk. Di sini celahnya. Sama ketika itu juga begitu. Cuman masalah ini mungkin ya namanya manusia ada khilafnya. Datang surat banyak dari Kufah kepada Husain di Mekah. Kami siap membaiatmu, kami siap membaiatmu, kami siap membaiatmu. Datanglah kemari. Kalau penduduk Mekah tidak mau mendukungmu, datang kemari. Kami siap dengan sekian ribu pasukan untuk mengambil hakmu. Kaum muslimin terzolimi, kamu macam-macam lah.
Husain baca satu surat masih gak dibaca, baca satu. Tapi kalau udah ribuan surat datang, tiap hari datang. Bukan WA ya, belum ada WA, belum ada DM, surat datang, surat. Surat datang itu di bawah siapa, Pak? Kalau orang dulu di bawah siapa? Surat. Di bawah siapa? Hah? Kalau sekarang kan mungkin datang 1000 surat, itu aja kita udah GR, datang 1000 surat dukungan di WA itu aja udah GR. Padahal cuma dikirim pakai WA gitu. Ini bukan dikirim pakai WA kalau zaman dulu. Dikirim pakai apa? Merpati itu kalau punya, ya, misalkan orang Madinah mau kirim surat ke Madinah, ya, dia bawa merpati dari Madinah. Dia bawa kemana dia lempar, merpati pasti lainnya. Kalau bukan orang Madinah bagaimana mau kirim merpati? Maka yang dikirim apa? Utusan. Jadi datang surat sama orang, datang surat sama orang, datang surat sama orang. Tiap hari ada datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Kufah. Bawa surat. Tiap hari 35 orang. Kan otomatis merasanya, wah ini bukan sembarangan kalau begitu. Ya. Akhirnya kala itu sahabat Husain meminta sepupunya Muslim, anak pamannya Aqil, Muslim bin Aqil. Berarti Aqil ini anaknya siapa? Aqil ini saudaranya siapa? Saudara bapaknya Husain. Bapaknya Husain siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali itu punya 4 saudara laki-laki. Berarti pamannya Husain itu ada 3. Aqil ini tadi yang punya anak Muslim ini tadi, ya. Ja'far ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib. Satu lagi siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib siapa? Anaknya Abi Thalib siapa namanya? Lagi. Aqil, Ja'far, Ali dan Thalib, ini Abu Thalib namanya. Abu Thalib. Hampir aja saya kasih hadiah umroh. Kan panggilannya Abu Thalib, bapaknya Thalib. Ya, berarti anaknya namanya Thalib. Udah saya sebut 3 kurang 1. Thalib nggak saya sebut itu kan. Ali, Ja'far, Aqil, Thalib. Ya. Aqil punya anak namanya Muslim, sepupu dekat dengan Husain. Diminta, Muslim, pergi ke Kufah deh, cek ini bener apa enggak. Karena masih hangat dalam ingatan betapa pengkhianatan orang Kufah. Bapaknya sendiri dikhianati orang Kufah. Khawarij yang berhasil membunuh, coba bayangkan, Khawarij ngirim 3 utusan untuk bunuh Ali, untuk bunuh Muawiyah di Syam, untuk bunuh Amr bin As di Mesir. Tapi ini nggak berhasil karena dilindungi oleh penduduknya. Sahabat Ali yang dibunuh karena nggak dilindungi oleh orang Kufah. Maka masih hangat di dalam ingatan kan oleh Husain. Maka cek dulu. Memang tiap hari datang 3-4 sampai beberapa waktu. Nah, ribuan yang datang, Pak. Dicek. Muslim bin Aqil berangkat. Ketika Muslim bin Aqil berangkat di sana, ya, di sana ada kerabatnya namanya Urwah bin Hani. Tinggal di rumah kerabatnya yang kala itu menjadi gubernur Kufah, Nu'man bin Bashir. Seorang sahabat juga. Tapi karena sahabat yang nggak mau cawe-cawe, karena Nu'man bin Bashir dipilih oleh Yazid, pimpinannya Yazid, atasannya Yazid, maka nggak mungkin mendukung orang yang ingin mengambil alih kekuasaan Yazid. Tapi Nu'man juga nggak mau melawan para sahabat, udah diam aja. Ini ada perkumpulan Muslim bin Aqil ngumpulin orang, bener kamu mau dukung Husain, bener kamu mau dukung, bener sampai terkumpul 4.000 orang. 4.000 pasukan dengan 100% orang Kufah siap dukung, dan Kufah kala itu menjadi kekuatan, ya. Jadi di utara itu ada 2 kekuatan, Syam atau Kufah. 2 ini aja. Ini punya kekuatan. Kalau udah di antara 2, mau pegang Syam atau pegang Kufah. Kalau dia pegang dua-duanya udah selesai. Tapi kalau dia pegang Kufah bisa lawan Syam, pegang Syam bisa lawan Kufah. Ini 2 kekuatan besar lah masa itu. Ya, bahasa kita begitu biar gampangnya. Apalagi ini udah ditambah dengan Hijaz. Maka ketika semua begini, kirim surat Muslim bin Aqil ke Husain yang kala itu sedang haji, ya, sedang tahun haji Dzulhijjah, ingin niat haji, cuman di Tarwiyah baca surat itu, berangkat wahai sepupuku, karena ternyata benar seluruh penduduk Kufah kala itu seluruh penduduk Kufah saat ini akan siap menjadi pendukung. Husain tidak pengen jadi pimpinan, enggak. Husain hanya sekedar ingin meluruskan bagaimana supaya tidak ada keresahan di antara kaum muslimin. Kalau memang Yazid harus jadi pimpinan, harus benar caranya. Kalau memang ternyata nanti kaum muslimin tidak menginginkan dia, ya jangan sampai kaum muslimin terzalimi. Maka berangkat.
Tapi ketika ingin berangkat di hari Tarwiyah itu, ya, ternyata di Kufah sudah lain ceritanya. Yazid bergerak cepat, dapat informasi dari intel bahwa terjadi pergerakan di Kufah. Ketika terjadi pergerakan, disinyalir pergerakan pemberontakan, takut Yazid. Kenapa? Kok tadi saya bilang Kufah basis besar. Maka langsung dikirim lagi surat untuk menanyakan pada gubernurnya kala itu, Nu'man. Nu'man, apa benar di Kufah terjadi gerakan mendukung Husain? Kala itu Nu'man bin Bashir, ya, karena beliau juga nggak mungkin bermusuhan dengan cucunya Nabi, kan beliau sahabat yang masih lurus. Ya akhirnya Nu'man tidak banyak berbicara, Nu'man tidak banyak apa segala macam, dan ya intinya kala itu Nu'man tidak berpihak. Karena tidak berpihak dan tidak mau mendukung Yazid, diturunkan, diganti seketika dengan gubernurnya Yazid yang ada di Basrah untuk menguasai Kufah sekaligus, yang namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ya, ini pionir juga dari peristiwa Karbala. Ubaidillah bin Ziyad jadi, begitu dia jadi pimpinan, dia langsung. Ya, karena lokasinya juga tidak di lokasi dia di Kufah, maka saya sampaikan riwayat-riwayat yang ini. Begitu dia tahu bahwa ini adalah pendukung, ya, Husain, dikerahkanlah di hari itu jumlah pasukan besar untuk memerangi 4.000 orang yang sudah mendukung Husain. Tapi begitu memerangi ternyata betulan ini. Dikira orang Kufah ini kan, ya memang Kufah terkenal dengan pengecutnya. Ya, terkenal dengan pengecutnya. Jadi kalau umpama dia mau perang itu, kalau udah ketahuan kalah, pulang. Tapi begitu disampaikan, waduh, mereka 4.000, pasukannya Ubaidillah hanya 1.000. Wah, masih berani orang Kufah. Maju kalau berani. Laporlah ini Ubaidillah ke Yazid. Kita pasukan cuma 1.000. Kirim lagi tambahan supaya bisa memerangi mereka. Jangan. Kamu ke sini. Dengan cepat datang ke Syam. Langsung dikasih kepingan-kepingan emas. Saya paling tahu orang Kufah. Kasih aja emas ini pada mereka. Kasih emas ini pada mereka, kita bisa menang tanpa perang. Betul, langsung Ubaidillah. Yang tadinya mau dilawan, jangan lawan dulu. Jangan bunuh saya bawa ratusan onta, bawa emas buat kalian. Bagi semuanya ini. Muslim bin Aqil masih di situ. Yang tadi 4.000, gara-gara emas itu tinggal jadi 300. Mohon maaf ya Muslim, ya tadi sih saya mau dukung kamu, tapi ternyata waduh ini yang bisa untuk saya dagang. Politik uang. Dan drastis sekali itu, ya. Dari 4.000 jadi tinggal 300. Nah kalau tinggal 300 kan gampang. Yazid, Ubaidillah bin Ziyad punya 1.000. Lawan 300 dikepung. Karena tahu jumlahnya lebih banyak, yang 300 menciut. Tinggal sisa 3, dan 300 tinggal sisa 3. Yang lain pulang. Pulangnya ada yang diambil sama bapaknya. Kamu ini ikut-ikutan aja pulang. Ada yang diambil istrinya, ada yang pulang tinggal sisa 3. Padahal surat sudah dikirim ke Mekah. Ya, sudah dikirim ke Mekah. Berangkat, ayo. Husain, semua orang Kufah dukung Anda. Dulu belum ada ini, Pak. Belum ada laporan langsung, ya, belum ada live. Ternyata mereka tidak mendukung kita lagi, nggak ada. Lain cerita, berangkat Husain. Begitu berangkat, ini udah di jalan. Di sini ternyata tinggal 3. Begitu mau dihukum mati, Muslim bin Aqil kan diminta, baiat kamu kepada Yazid. Kata Muslim, enggak. Saya di sini akan mengambil haknya Husain. Kalau enggak, kamu dihukum mati. Kalau begitu biarkan saya sholat. Sholat disertai 3 orang ini tadi kan belakangnya. Sholat, begitu sholat Muslim bin Aqil, assalamualaikum, 3 orang ini udah gak ada, Pak. Sudah gak ada. Artinya dia baiat Yazid dan tidak mau dukung Husain lagi. Tinggal sisa Muslim bin Aqil sendiri. Kata Muslim bin Aqil, boleh kamu sekarang pancung saya, hukum saya, tapi biarkan saya kasih wasiat dulu. Ya, kata Ubaidillah bin Yazid, ya silakan kalau kamu kasih wasiat. Mau kamu kasih wasiat kepada siapa? Dia lihat orang sekitarnya. Di situ ada Abdullah bin Amr bin As. Dipanggil Abdullah bin Amr bin As. Mohon maaf, Umar bin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ada Umar bin Sa'ad, dipanggil Umar bin Sa'ad. Kamu adalah kerabat yang paling dekat denganku. Aku titip surat, sampaikan
kepada Husain, jangan datang ke sini. Ternyata semua dukungan mereka palsu, ternyata mereka pengkhianat, ternyata mereka dunia yang dicari, ternyata ditulis semuanya. Sampaikan ini segera. Ya, karena kerabat Amr bin Sa'ad, walaupun dia adalah orangnya Yazid ya, ini wasiat disampaikan. Cuman ini udah berangkat dari Mekah, ini udah berangkat ya, sekitar kurang lebih 70 lah, dan hanya anggota keluarganya. Karena Husain ketika berangkat semua sahabat menghadang Abdullah bin Abbas sampai dipegang. Wahai Husain, jangan berangkat ke sana, itu kota pengkhianat, apa kamu tidak ingat, segala macam lah. Tapi Husain tetap jalan. Sampai Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab itu tahu bahwa Husain udah berangkat, padahal udah 3 hari berangkat itu, dikejar kayak kuda. Begitu sampai dicegah, jangan berangkat, pulang ke Mekah. Tapi nggak mau. Pokoknya semua sahabat nyusul supaya nggak mau. Barulah sampai di daerah Qadisiyah namanya, pertengahan antara Jazirah Arab dengan Kufah. Datang Umar bin Sa'ad ibn Abi Waqqas bawa suratnya Muslim yang sudah terbunuh tadi itu. Aku sampaikan surat ini dari Muslim, dan Muslim sekarang sudah terbunuh. Dibuka, ternyata isinya ini pengkhianat. Pulang. Husain kala itu, baik kalau gitu kita pulang. Nah, tapi di 70 orang itu ada anaknya Muslim, ada istrinya Muslim, ada sepupunya Muslim akhirnya yang dibunuh di sana. Maka mereka bilang, nggak mau. Kalau mau pulang, tapi kami akan tetap ke Kufah, akan menuntut balas. Karena itu Husain merasa bertanggung jawab kan, saya ngajak mau tiba-tiba pulang. Ya udah kalau gitu kita berangkat, kita tegakkan kisos. Karena Islam kan ada rule-nya. Kita tegakkan kisos. Kenapa dibunuh? Kita tegakkan kisos. Berangkat ke sana. Dikirim beberapa orang gitu dari Ubaidillah bin Yazid ini. 1000 pasukan pertama untuk hadang dia. Ya, Al-Hur pertama yang panglimanya. Tapi Al-Hur ini masih baik imannya. Begitu menghadang, wahai Husain, stop, jangan berangkat ke sana, pulang. Tidak, aku tidak mau pulang, aku akan berangkat. Baiklah kalau begitu, tapi aku tidak mau melawanmu. Walaupun perintahnya harus menghadang, melawanmu, kalau perlu dibunuh, tapi aku tidak. Karena kau cucu Nabi, bagaimana aku bisa melaksanakan ini pada orang paling mulia yang pernah ada di tanah ini? Pulang. Marah itu panglimanya Ubaidillah karena nggak. Dikirim lagi berikutnya, panglimanya masih baik juga Amr. Ya, Umar ibn Sa'ad ini pulang, nggak mau. Pulanglah wahai, aku kerabatmu, aku orang buruk kalau kau sana. Pulang dulu, nanti silahkan ditata, diatur bagaimana setelahnya untuk kisos, tapi pulang dulu. Minta waktu sholat akhirnya. Ya, begitu sholat, datang ini Husain ya, di keesokan harinya bilang sama utusan ini, sampaikan ya langsung kepada Yazid, karena nggak mau kepada Ubaidillah. Karena Ubaidillah ini yang bunuh Muslim kan, harus dituntut balas. Sampaikan kepada Yazid, aku akan memilih di antara 3 pilihan. 1, aku ke daerah perbatasan. 2, aku pulang ke Mekah. Atau 3, aku akan membaiat Yazid. Ya. Tapi aku tidak mau datang ke Ubaidillah bin Ziyad, karena dia yang sudah membunuh saudaraku. Aku justru akan menuntut kisos pada dia, supaya nanti anaknya Muslim bin Aqil nggak juga marah kalau ada. Akhirnya Amr bawa ke sana. Ya. Abdullah bin Ziyad terima itu, tadinya juga sudah oke, tapi ternyata ada satu orang yang namanya Syamr ibn Dil Zaujan, panglimanya juga fasik. Ini bukan fasik aja nih, orang yang ahli maksiat lah gitu ya. Dia bilang, jangan kau terima, itu merendahkanmu. Coba bayangkan, pilihannya tidak ada yang turut padamu. Ini seolah dia merendahkan kamu, ingin langsung ke Yazid. Nggak ada pilihan kecuali satu pilihannya, datang kepadamu sekarang. Udah dia dekat ini, karena kala itu di Karbala, sudah lokasinya di Karbala. Makanya ketika Husain sampai di tanah itu istirahat bikin tenda di sana, Husain tanya, ini namanya apa tempat ini? Namanya Karbala. Wahai Husain, oh karbun wa bala. Tempat ini karbun itu bencana, bala ya bala gitu kan. Tempat ini tempatnya bencana dan bala. Tapi ternyata masya Allah ya, kalimat itu yang akan menjadi kalimat yang melukiskan tempat itu gitu. Nggak lama akhirnya si gubernur ini tadi Ubaidillah bin Ziyad kemakan omongannya panglima ini. Kalau begitu nggak ada pilihan, nggak ada tiga pilihan, nggak ada apa, datang bawa ke sini. Kalau nggak mau perangi. Yang disuruh jadi pimpinannya orang fasik ini tadi, Syamr bin Dil Zaujan. Berangkat dia, 1000 pasukan dibawa.
cuman mau menghalau. Wah, mana kok 4.000 pasukan di bawah, cuman mau menghalau 70 orang. Nggak masuk di akal. Begitu sampai di sana, ada 30 panglima di bawah Syamr ini membelot. Ya, karena mereka juga ada yang di antara mereka tabi'in, ada yang di antara mereka sahabat, mendekat pada Husain. Kenapa kamu membelot tadi? Bagaimana aku mau membunuh cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang paling mulia aku. Nah, karena pimpinannya ini orang fasik gitu ya, diminta, ayo borgol dia, bawa semuanya ke Yazid. Nggak mau melawan kan? Kalau melawan, bunuh. Akhirnya betul diperangi, 4.000 lawan ya 70 tambah 30 panglima yang gabung jadi 100. Semuanya tidak ada yang membela diri, semuanya menuju ke Husain.